semua, bro-bro dan bro. Saya mulai dulu. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. FGB Man. Semangat ya semua. Bro-bro dan bro, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Gitu. Hari ini pertemuan FGB Man yang pertama ya untuk yang Kelapa Gading di 2021 ini. Benar ya Bro Daniel ya gitu. Jadi pertemuan yang pertama kita di 2021 ini kita pengen bahas dengan tema tetap tegar di masa sukar. Nah, hari ini kita dibantu nih oleh teman-teman kita, Bro Armando, Bro Philip, Bro Daniel, Bapak David Sadikin juga, dan kita kebetulan kedatangan pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Pak Dedi ya. Apa kabar Pak Dedi? Semoga sehat selalu. Nah, pada awal acara ini, sebelum kita memulai acara ini, sebenarnya alangkah baiknya kalau kita menghadap kepada Tuhan dulu dan kita bisa meminta berkat buat jalannya acara pertemuan FGB Man kita pada pagi hari ini ya. Gitu. Jadi, saya boleh minta tolong Bro Daniel untuk membawakan doa pembuka bagi kita semua. Baik, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh mengadakan chapter meeting by Zoom Tuhan. Kau yang telah menyertai setiap kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bapak biarlah Zoom meeting pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua Tuhan, baik lewat pertemuan, lewat kesaksian, lewat firman-Mu ya Tuhan yang akan dibagikan. Bapa di dalam surga, biar kami boleh saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain Tuhan, saling menegur dan menasehati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Yep, thank you Bro Daniel, udah membawakan doa buat kita hari ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini kan kita pertemuan FGB Man ya. Fellowship sebenarnya tidak akan lengkap tanpa kita mendengarkan visi misi FGB MFI ya. Jadi biar kita selalu ingat gitu, purpose kita di sini pertemuan itu apa. Jadi saya persilahkan Om Bro David Sadikin untuk membawakan visi misi FGB MFI, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir. Suara saya jelas? Jelas banget. Oke. Pagi. Ya, selamat pagi ya teman-teman semua. Kembali awal tahun kita mau memasuki awal tahun yang baru. Nah, untuk itu kita perlu tahu apakah visi dan misi daripada FGB MFI ini. Calling kita supaya bisa terlaksana sesuai visi dan misi yang diberikan kepada founder daripada FGB MFI, yaitu Demos Sakarian almarhum, di tahun 51 awalnya. Dia berpikir waktu dia ke gereja, dia tidak melihat pria-pria efektif ya, yang ada di dalam gereja. Dia lihat, wah kalau ada pun hanya ibu-ibu atau anak-anak, tapi pria-pria yang aktif berbisnis dia tidak lihat. Nah, dia mulailah mendapat inspirasi. Dia memulai mengundang para businessman, kolega-koleganya, teman-temannya untuk mengadakan persekutuan di sebuah Clifton Cafe, daerah sekitar Los Angeles di California. Tapi setahun berjalan dia merasa ini nggak ada dampaknya ya, tidak berdampak. Dan dia memutuskan untuk menutup. Tapi saat dia mau menutup, di malam hari dia menyembah Tuhan dan dia istrinya bermain piano waktu itu dan tiba-tiba dia melihat dia punya spirit diangkat melewati langit-langit rumah, lalu dia melihat peta Amerika dan dia melihat globe ya, melihat dunia, dan dia melihat begitu banyak orang-orang, disebutnya man ini artinya pria jantan dalam arti kata, dan dia melihat para pria itu lesu, begitu, mukanya tertunduk, tapi dari pakaian mereka terlihat mereka ini orang-orang yang sukses.
Jadi lalu dia menanya, Tuhan apa arti daripada penglihatan ini? Dalam sekejap Tuhan memperlihatkan satu sisi lain, yaitu pria-pria yang sama, yang berbagai suku, macam bangsa, yaitu bertangan dan bersuka cita. Dan muka mereka berseri-seri, bercahaya ya, berseri-seri. Lalu mengertilah dia, dan sejak itulah FGBMFI dimulai tahun 1952, sekarang hampir berapa ya? 70 tahun ya, 68 tahun ya. Jadi, nah, singkatan daripada FGBMFI itu yaitu Full Gospel Business Men's Fellowship International. Full Gospel artinya Injil sepenuh, artinya percaya kepada kitab Injil dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau ada mujizat di dalam Alkitab, kita percaya, tertulis, dan kita percaya. Jadi semua yang tertulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita percaya akan hal itu. Businessman artinya pria-pria yang berbisnis atau profesi, artinya pria-pria yang sudah mempunyai income. Jadi bukan lagi misalkan student. Jadi member yang boleh bergabung yaitu pria-pria yang sudah aktif bekerja, mempunyai penghasilan sendiri. Jadi arti kata bisa saja dia seorang driver, supir, profesional, lawyer, polisi, apapun profesi mereka. Besar, kecil, apakah itu warung, apakah itu dia seorang penarik beca, tapi pria yang sudah mempunyai penghasilan, itulah member yang bisa bergabung di dalam persekutuan FGBMFI, menjadi member aktif ya. Nah, pria-pria ini kenapa harus pria? Karena pria itu umumnya adalah pemimpin. Di dalam rumah tangga dia pasti seorang pemimpin. Di dalam perusahaan umumnya juga pria-pria memimpin. Dalam bisnis, dalam profesional, pria itu artinya bukan hanya dia sebagai pria, tapi manhood. Dia itu punya keperkasaan. Ini yang Tuhan mau lihat. Jadi pria-pria yang perkasa ini, yang dimenangkan untuk kerajaan surga, dia pasti rindu untuk memenangkan keluarganya, istrinya apabila belum percaya, anak-anaknya, orang tua dia, kerabat dia, tempat dia bekerja. Dia pasti rindu memenangkan pria-pria lain. Nah, itulah kenapa businessman. Dan tentunya fellowship, artinya kita mengadakan satu persekutuan, fellowship, dan persekutuan kita itu selalu di tempat-tempat yang netral, tidak pernah tempat-tempat atau gereja misalkan. Makanya kita selalu dikatakan breakfast meeting, dan umumnya di restoran, dan terkadang di restoran, tergantung eventnya. Nah, melalui pertemuan atau fellowship ini, kita bisa mengundang pria-pria lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, disitulah mereka akan mendengarkan kesaksian daripada FGB Men yang Tuhan bekerja di dalam usaha, bisnis, atau bahkan di dalam keluarga dia, di dalam kesakitan dia misalkan dia terkena penyakit, dia saksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Ya, bukan hanya yang positif, tapi juga semua yang dia rasakan, yang Tuhan sudah bekerja dalam itu. Apakah itu positif atau itu negatif, itu disaksikan. Artinya persekutuan dia, kejadian dia dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan itu disaksikan melalui fellowship ini di tempat-tempat yang netral. Kenapa tempat itu harus netral? Karena kalau you mengundang seorang businessman yang bukan Kristen, dia bilang, gue nggak mau ke gereja. Ngapain gue ke gereja? Gue bukan Kristen. Tapi kalau you bilang, mari yuk kita makan pagi, kita ngopi yuk, kita chit-chat. Gue ajak businessman, teman-teman yang lain. Pasti si pria itu tertarik. Dia nggak akan objek. Satu kali mungkin dia objek, dua kali dia pasti nggak sungkan. Karena ada keterkaitan, misalnya sesama lawyer, dia mengundang sesama lawyer. Akuntan, dia mengundang sesama akuntan. Sesama driver, dia mengundang sesama driver. Itu, toh gue makan, dia bilang. Jadi fellowship itu diadakan di tempat-tempat yang netral. Disitulah mereka akan mendengar nama Yesus, di mana Yesus bekerja atas pria-pria itu. Nah,
kita ini adalah persekutuan yang interdenominasi, jadi ada Katolik, teman-teman di sini, ada yang Katolik, ada dari GBI, ada dari GSKI, ada dari Presbyterian, ada dari HKBP, macam-macam. Jadi di dalam FGBMFI, anggota kita itu semua pria yang percaya kepada Yesus, terlepas dari interdenominasi mereka. Jadi di dalam fellowship ini kita akan memperkenalkan sehingga pria-pria itu dimenangkan. Dan yang terakhir adalah international. Organisasi ini sejak tahun 1952 sudah tersebar di lebih dari 160 atau bahkan 190 negara. Jadi di mana-mana ada, yuk ke Singapura ada GBMI, yuk ke Amerika tentu pasti ada karena berasal dari sana. Nah, di Indonesia sendiri sudah lebih dari, saya lupa berapa, tapi pasti mungkin mendekati 300 chapter kalau tidak salah, dengan member 9.000 apa 10.000. Dan di Jakarta sendiri sudah ada mendekati 90 chapter, saya tidak tahu angka terakhir, tapi yang pasti di Kelapa Gading paling banyak. Dan Kelapa Gading chapter ini adalah chapter yang awal di Kelapa Gading dan merupakan chapter nomor 5 di Indonesia. Nah, marilah teman-teman kita ajak untuk bergabung dalam fellowship ini. Visinya kita adalah memenangkan pria untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Itulah, dan misi yaitu ubahkan pria itu untuk berkarakter menjadi seperti Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Om Bro David Sadikin buat pembawaan visi misi FGBMFI ya. Jadi kita tahu ya visi misi FGBMFI itu sangat besar banget dan jauh dan very inspiring buat kita mengajak teman-teman kita semua untuk businessman terutama ya untuk mengikuti Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau ucapin selamat datang dulu buat teman-teman yang tadi baru join. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Untuk melanjutkan acara, biar tetap semangat pagi lagi, kita mau dengar ini Mars FGB. Ujian, ketopong keselamatan, menjadilah laskar Tuhan. Tiap jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Bertumpah ujian, topong keselamatan, menjadilah laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGBMFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman.
Iya, luar biasa banget ya Mars FGB MFI kita, biar tetap semangat semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita ada 2 teman-teman kita nih yang mau membagikan kesaksian mereka gitu. Jadi kita mulai dulu nih. Nah, Bro Philips nih. Jadi tema kita pada pagi hari ini ya Bro, kan tetap tegar di masa sukar nih. Boleh nggak Bro Philips sharing sedikit tentang pengalaman Bro Philips khususnya di bisnis dan pekerjaan? Gitu. Silakan Bro Philips. Bro Philips. Oke, kalau enggak kita pengen dengerin dulu deh dari Bro Armando. Jadi Bro Armando, kita nih pengen tahu sebenarnya tentang Bro Armando. Jadi boleh nggak sharing sedikit tentang gimana sih caranya Bro Armando tetap tegar di kesukaran dalam pekerjaan gitu. Silakan Bro Armando. Oke, thank you ya Bro Didit. Semangat pagi semuanya. FGB MFI, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Jadi untuk ngomong tetap tetap tegar dalam masa sukar ini, Armando pengen cerita sih sedikit tentang perjalanan di tahun 2019 ke 2020. Nah, kan orang pada bilang ya, pandemi kan sebenarnya 2020, kenapa 2019 ada masa sukar? Armando cerita sedikit. Armando di bidang ekspor dan pas-pasan dulu bekerja di perusahaan tekstil yang membuat kain jeans atau kain denim istilahnya. Nah, kita itu sangat berpegang pada market US. Dan pada waktu 2019 sedang gencar-gencarnya US dengan China ada tarif war. Di sini itu sebenarnya kalau dibilang harusnya Indonesia diuntungkan ya. Kemungkinan besar iya, tapi ada beberapa sektor enggak semuanya, termasuk salah satu sektornya itu tekstil. Di sini itu kita punya agent ataupun middleman. Middleman itu di Hong Kong dan di China. Dan kita itu bergantung sama mereka untuk mendapatkan order. Nah, kondisi kemarin itu membuat perusahaan yang tempat Armando bekerja itu susah keuangannya, terutama dalam penerimaan AR, account receivable. Di sini sih banyak pegawai di PHK dari pabrik dulu, baru sampai ke bagian administratif. Nah, posisi Armando itu pada waktu itu udah 2 tahun bekerja, baru selesai menikah bulan September. Jadi waktu itu masih banyak pengeluaran, masih banyak penyesuaian, tapi kondisi perusahaan sangat tidak stabil. Armando benar-benar cuma pikir, Tuhan, apa sih yang bisa Armando kerjakan untuk bisa membantu perusahaan ini berkembang lagi. Puji Tuhan, kita ada bikin terobosan untuk menjalankan program yang namanya sustainability. Itu program yang ramah lingkungan, jadi udah menjadi tren terbaru lah. Tapi sayang banget gitu, kondisi tersebut tidak bisa mengangkat langsung karena tren di pasar belum mengambil arah ke sana. Jadi tetap perusahaan masih dalam kondisi yang kurang stabil. Terkena dampak lagi adalah gaji display. Biasanya kan gajian di akhir bulan, habis itu sekarang jadinya 2 kali. Ada sekali 75% di akhir bulan, sisanya itu di tanggal 10. Di sini itu sangat mengacaukan finansial Armando sendiri, jujur, karena masih banyak pengeluaran. Di situ ada sempat struggle dari sisi keuangan. Habis itu dalam sisi pekerjaan, bos kan di atas makin di kondisi seperti itu makin stres. Semakin banyak yang karyawan dimarah-marahin, ataupun dengan sedikit kesalahan aja itu jadinya sensitif. Di sini sempat ada cekcok juga dengan manajemen karena perbedaan cara approach. Nah, di bulan 1 tuh sempat udah kondisinya kurang baik. Malah kita udah tahu duluan sebenarnya China itu ada pandemi endemik, bukan pandemi, masih di China dulu.
di situ Armando udah mulai struggle. Armando cuma berdoa kalau memang Tuhan mau Armando tetap di perusahaan yang ini, Tuhan bukakan jalan. Tapi kalau memang Tuhan mau bantu Armando, tolong kasih pintu kesempatan yang lain. Nah, seperti sebelumnya, ini sesuatu yang di luar dugaan Armando. Armando bisa dapat offering dari 2 kelinci. Di sana prosesnya juga sangatlah cepat. Di bulan 1 kejadian seperti itu, bulan 2 Armando proses untuk interview, bulan 3 Armando udah bisa masuk kerja karena ada satu one month notice ya. Di sini sih puji Tuhan banget sih, semuanya proses dilancarkan dan memang benar setelah Armando keluar perusahaannya makin terpuruk, makin banyak yang di PHK. Tapi di sini Armando juga masih ada kontekan sama perusahaan yang dulu untuk buat apa sih yang masih bisa saya bantu ininya. Tapi emang nggak bisa banyak juga karena kondisinya udah semakin sukar, semakin susah. Dan puji Tuhannya, ketika udah 2 kelinci udah masuk nih, Armando dikasih challenge untuk gimana bisa ngangkat 2 kelinci ini. Dan dalam prosesnya sih memang masih ada kesukaran, masih ada struggle gitu. Nggak semulu-mulu kayak semuanya, oh ya Tuhan udah kasih jalan nih, semuanya sejalan lancar, mulus gitu. Tapi Tuhan tuh selalu berikan kita di titik kita tuh mampu untuk lakuin. Jadi Armando selalu berpegang sama satu ayat aja. Tuhan tidak akan mencobai umatnya melebihi dari kekuatan dari dia. Jadi artinya kalau kita dikasih pencobaan, dikasih challenge, dikasih tantangan, itu Tuhan udah yakin. Tuhan yakin banget kita bisa lewati. Dan Armando berpegang teguh pada itu sehingga dalam proses setahun ini 2020, walaupun prosesnya naik turun ya, terdapat kesukaran, terdapat juga sukacita, terdapat juga pengharapan. Nah, disinilah yang menjadi pedoman Armando untuk selalu melihat ke depan, dan yang Armando hadapin ini juga pasti bukan cuma Armando gitu, pasti juga bro-bro di sini, om bro di sini juga pasti hadapin juga. Jangan lepas harapan, jangan putus asa. Kita percaya janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang udah diserahkan melalui salibnya dia. Yang kita juga sendiri juga bisa refleks lagi apa yang kita udah lalui kalau kita sama Tuhan atau yang kalau kita lakuin sama sendiri. Itu sih. Jadi semoga kesaksian ini bisa memberkati Om Bro dan Bro-Bro di sini. Puji Tuhan banget ya Bro Armando. Jadi walaupun dalam masa-masa sukar itu tetap selalu mengandalkan Tuhan gitu. Dan nggak pernah menyerah gitu untuk cari solusi dan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Dan tadi luar biasa ya. Jadi dalam masa sukar itu tetap Tuhan tuh ngasih jalan keluar aja. Jadi Bro Armando bisa masuk ke perusahaan 2 kelinci gitu. Nah, kalau kita lagi di masa sulit itu kan kadang kita sulit fokus ya. Jadi karena kita kan selalu fokusnya ke permasalahan, terus yang kepikiran tuh masalahnya, terus jadi boleh nggak share sedikit Bro Armando tentang gimana sih caranya kita tuh selalu ingat kalau kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Jadi fokusnya tuh nggak ke masalah-masalah itu lagi. Ya, yang pertama sih kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya kita bisa remember, ingat terus janji Tuhan itu terhadap kita seperti apa. Dan di sini pas-pasan Armando pegang yang namanya janji Tuhan kepada Armando, dan semua tantangan yang diberikan di hadapan atau di hidupan Armando itu adalah bukan lebih dari kekuatannya Armando. Artinya itu masih di within capability, within kapasitas. Nah, itu kan berarti Armando yakin nih sama janjinya Tuhan, tahu sama janjinya Tuhan. Jadi yang memang penting adalah tahu janjinya Tuhan, tahu apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita, dan ketika dalam masa kesulitan tersebut, kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan akan berikan janjinya lagi kepada kita. Nah, ini yang jadi satu reminder lah ya. Kadang-kadang memang benar sih, gampang banget untuk distracting ketika lagi ada masalah. Tapi harus paksa diri kita kembali ke Tuhan kalau memang, oh ini masalah udah buntu nih. Bukannya udah sampai buntu baru cerita, bukan ya. Tapi maksudnya ada masalah nih. Yuk kita kembali ke Tuhan, ngomong, Tuhan, Armando, contohnya Armando lagi ada masalah untuk ini. Tuhan tolong bantuin, Tuhan tolong berikan nih. Pasti nanti ada aja tuh yang diingatin. Oh janjinya Tuhan tentang ini, janjinya Tuhan yang tentang kekuatan, janjinya Tuhan tentang masa depan yang baik. Dan selalu bercukupan. Nah seperti itu sih. Semoga memberkati.
Luar biasa. Jadi sebenarnya yang selalu diingat itu bukan permasalahan nih, tapi yang selalu diingat itu harus janji Tuhan, karena kita tahu janji Tuhan itu luar biasa gitu buat kita. Yes. Jadi dalam diri kita itu, dalam menghadapi permasalahan itu, kita harus maksa diri kita untuk dibawa ke Tuhan. Luar biasa Armando, thank you sharingnya. Kalau boleh nggak sekarang kita dengerin dari Bro Philip nih. Udah bisa Bro Philip? Halo, testing. Ya. Kedengaran nggak suaranya, Bro? Kedengeran. Oke, puji Tuhan. Silakan Bro Philip, boleh Ya, nggak sharing oke. sedikit pengalaman Bro Philip di bisnis dan pekerjaan nih? Ya, halo. Pertama saya mengucapkan syukur untuk kesempatan yang diberikan. Oke, teman-teman Bro. Jadi masa sukar ini sebenarnya begitu kita ada masalah, kadang-kadang kita sebut itu masa sukar. Tapi kalau yang untuk saat ini memang lebih nyata karena dibarengin dengan kondisi COVID yang sudah hampir 1 tahun, dan sebenarnya tetap tegarnya untuk saya sendiri lihat dari perspektif di mana Tuhan yang menolong setiap gerak saya gitu aja. Jadi saya pertama-tama maksudnya sejak masuk ke masa COVID, terutama masuk ke bulan Februari Maret gitu di tahun 2020 yang lalu, itu sangat terasa, di mana sebelumnya itu kan memang kondisi kita selaku, kebetulan saya bekerja di printing, di perusahaan percetakan, dan kita ada juga beberapa produk untuk online. Jadi itu masa suram lah untuk kami sendiri, dan di mana bulan Maret tahun 2020 itu juga papa saya juga meninggal gitu loh. Jadi saya harus ke Semarang waktu itu, beliau ada di Semarang, dan itu benar-benar cukup untuk saya sendiri sukar sekali gitu loh. Namun puji Tuhan, Tuhan boleh sertai, dan meskipun kita ada pekerjaan atau apa yang mau nggak mau harus kondisinya yang kita nggak bisa pegang, cuma kita ditolong Tuhan untuk pintu yang lain dibuka, di mana market online itu kita ditolong Tuhan, jadi ada produk-produk kita yang cukup dibantu Tuhan lah gitulah, jadi boleh Tuhan sertai, jadi boleh melewati masa-masa itu. Sebenarnya masa sulit itu, sukar itu sebenarnya untuk saya sendiri itu bukan hanya semasa COVID sebenarnya kayak gitu. Jadi begitu kita kadang-kadang mendapatkan masalah, mendapatkan kondisi terpuruk, itu mungkin masa-masa sukar untuk kita pribadi masing-masing. All Bro juga pasti mengalaminya. Namun saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Even saya pernah lihat itu pengalaman salah satu hamba Tuhan sendiri, maksudnya seorang pemimpin, istilahnya berdampingan dengan Musa sendiri pun pernah, maksudnya kondisinya dia juga pernah istilahnya ada masalah. Saya tadi pagi coba teringat kembali ada gimana kisah Yosua yang mengalahkan bangsa-bangsa, mengambil lahan pada masa pemerintahan masa diperintahkan oleh Tuhan, masa Israel keluar, di mana dia pun mengalami suatu keadaan yang istilahnya di Yosua pasal 9 ayat 22 pun dia sempat istilahnya ketipu oleh orang-orang yang mereka punya trik-trik untuk mengkamuflase gitu loh. Jadi orang sekelasnya Yosua aja bisa kena istilahnya masa-masa sukar, apalagi kita gitu. Kita sih ya, harus senantiasa dekat sesama berada aja. Saya bersyukur nih, saya dibantu oleh teman-teman semuanya, kadang-kadang sharing bagus. Even kita kalau ada apapun disuruh doa dulu, ya oke. Terima kasih, itu aja sih. Jadi saya boleh cukup maksudnya ditolong Tuhan gitu. Oke, by the way saya ada satu maksudnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ke rekan-rekan brother, di mana itu sebenarnya ini poinnya itu seperti waktu kita masih masuk ke dunia pendidikan, di mana kalau kita begitu mengerjain soal, karena ada guru yang pernah mengajarkan saya itu, kamu kerjakan yang gampang dulu, nanti yang susah
kamu belakangan baru kerjain. Jadi begitu juga keadaan sukar untuk kita alami. Kadang-kadang kita harus diurutin dulu mana yang bisa kita handle, mana yang bisa kita kerjakan dulu. Tapi yang suka sekali kita nggak bisa lepaskan, kita tembak aja maksudnya kita tetap pantau istilah gitu. Jadi kita memang nggak bisa lepaskan kalau untuk kondisi-kondisi sukar. Namun kita jangan terlalu fokus pada masalah yang sukar saja gitu loh. Karena hidup ini kan bukan hanya masalah yang harus kita pikirin gitu loh. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita jalanin. Misalnya kehidupan ini kan ada persahabatan, ada kekeluargaan, ada anything else. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada masalah itu. Namun kita kesukaran itu kita nggak bisa fokus. Cuma kita harus cukup memberi sinyal-sinyal. Jadi kita bisa menyelesaikan dia secara suatu saat pasti selesai dengan pertolongan Tuhan pasti. Nah, demikian sih kesaksian saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Thank you. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bro Philip, mantep ya. Jadi tadi tuh kita belajar banget tuh gimana dalam pekerjaan di masa sukar itu kita selalu bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu selalu akan membukakan jalan kalau kita itu berserah pada Tuhan gitu. Apalagi kita juga belajar tadi dari Yosua gitu. Karakter Yosua aja bisa ketipu gitu, apalagi kita gitu manusia biasa. Gitu. Tapi puji Tuhan banget kita juga di sini punya fellowship ya. FGBMFA ini kan luar biasa banget ya dan kita tuh bisa saling bantu gitu istilahnya. Tadi juga dari Bro Philip kita juga belajar gimana sih cara kita itu menyelesaikan masalah tuh kita tuh harus menentukan priority dan urgency dulu ya. Dari masing-masing masalah itu sebenarnya yang kita tackle itu yang mudah-mudah dulu karena masalah itu ada level-levelnya, istilahnya begitu ya Bro Philip ya. Yes. Jadi kita tuh selesaikan yang mudah-mudah dulu, baru kita selesaikan masalah yang sukar gitu. Kalau dari Bro Philip sendiri, kalau saya boleh tahu, gimana sih caranya kita itu bisa menentukan priority dan urgensinya itu tadi Bro Philip? Jadi gini Bro, masa sukar ini ke depan kalau kita review banyak review dari koran, dari televisi mengatakan bahwa untuk masa COVID aja 2000 untuk kebagian orang vaksin aja bisa sampai 2024 gitu-gitu kan. Nah, itu kan long term lah. Apalagi dalam kehidupan kita sendiri, saya our brother juga tahu bahwa kehidupan kita kan ada kekeluargaan, ada pekerjaan segalanya gitu loh. Jadi memang masa sukar ini kita memang perlu komunitas. Pertama, paling tidak saya sendiri terutama saya dibantu oleh teman-teman lah kayak Bro Daniel, Bro Yance, Bro Anton yang meskipun kita ada project beliau juga bisa kasih ini ya advice atau gimana atau masukan dari dengar firman Tuhan. Sekarang kan bisa YouTube segala ya. Dari hal-hal tersebut tuh bisa membantu kita untuk lebih memahami cara mengendalikan permasalahan yang ada juga gitu loh. Dalam masa sukar ini yang penting memang kita bersandar pada Tuhan. Memang kita kalau mengalami kendala yang tidak terpecahkan, jadi di komunitas lah kita banyak rekan-rekan brother-brother ini senior-senior yang luar biasa semuanya. Oke, kita bisa mereka punya pengalaman jam terbang juga tinggi ya. Kalau orang sebagai pilot kan kita perlu guidance dari mereka juga dan saya mengucap syukur lah kita ada di satu wadah yang bisa tolong-menolong dalam arti. Apalagi kita untuk teman-teman masih muda kan jam terbang kita, waduh masih jauh lah. Jadi mereka, ya saya mengucap syukur lah kalau ada masukan dari teman-teman. Kalau ada pun jangan sampai tutup diri aja. Jadi kita open aja sama rekan-rekan kita yang luar biasa ini semuanya. Ya, itu karakteristik yang sebenarnya cukup sulit ya untuk kita tuh build ya. Karena kita tuh punya masalah dan biasanya itu kita punya tendensi untuk kita tuh menutupi masalah-masalah kita karena kita nggak mau gitu orang tahu gitu. Tapi sebenarnya tadi belajar juga dari Bro Philip, kita tuh punya komunitas yang sangat-sangat suportif gitu. Apalagi kita tuh memiliki keyakinan yang sama, kita percaya gitu sama Tuhan Juru Penyelamat kita gitu. Jadi thank you Bro Philip sharingnya, kita belajar banget kita harus selalu bergantung pada Tuhan dan apalagi kita punya komunitas ini kita bisa minta input dari teman-teman yang udah senior gitu dan udah berpengalaman gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman senior ini udah pernah
menghadapi masalah yang sama. Jadi kita bisa minta input dan tahu gimana cara kita bisa menyelesaikan. Luar biasa Bro Philip. Iya, thank you. God bless. Philip, Bro Armando. Jadi kita setelah sharing ini kita pengen dengerin dulu nih sedikit lagu untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita dengerin sharing dari Pendeta Dedi. Itu tadi lagu Mingku Piku. Jadi untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita dengar sharing dari Pendeta Dedi. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabar? Bro Dedi? Selamat pagi, Bro Dedi. Pagi, Pak Dedi. Pagi. Ya, silakan Pak. Om Bro Dedi ini luar biasa sekali ya. Semoga tetap sehat selalu ya. Sekali lagi terima kasih ya karena Pak Dedi ini sudah mau meluangkan waktu ya di weekend ini. Harusnya santai-santai tapi sekarang diminta tolong untuk sharing gitu ke kita tentang tema kita pada pagi hari ini nih. Tetap tegar di masa sukar. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak dari kita sebenarnya yang mengalami kesulitan, khususnya dalam pekerjaan. Nah, kita pengen belajar lagi nih tentang gimana sih caranya biar kita itu tetap semangat dan tetap terus berjalan gitu, walaupun kita itu dalam keadaan yang sulit banget buat jalan. Kayak rasanya tuh kayak kita jalan tapi setengah kaki kita di dalam pasir hisap gitu, jadi susah banget. Nah, jadi tanpa saya memperpanjang waktu lagi, boleh saya langsung persilakan Pak Dedi untuk berbagi buat kita semua. Silakan. Ya, shalom semua. Selamat pagi rekan-rekan saya. Full Gospel, Gading Chapter. Di situ ada Pak Eliezer, saya lihat itu kawan lama itu. Ada Pak David, Pak Anton itu ada ya. Aduh, luar biasa semua, saudara. Kalau saya ingat, saya pernah jadi Presiden Chapter di Gading ini. Dulu pertama kali awal di Kelapa Gading saya tahu Pak Eliezer itu chapter 1 di Winner dulu meetingnya. Setelah itu Pak Andreas,
buka di chapter 2 Kelapa Gading di Sport Club, Cengkir Room meetingnya. Saya merasakan ada api yang luar biasa. P. Eliezer itu bergairah. Dia sampai menulis di buku Kesaksian Full Gospel itu tentang bagaimana hidupnya dulu, hidup yang nggak karu-karuan, menjadi luar biasa. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus, Tuhan di dalamnya. Amin. Amin, amin. Haleluya. Amin. Kita selalu ingin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mau jadi berkat bagi tetangga kita. Kita menjadi berkat yang pertama adalah untuk warga kita sendiri. Kita berubah. Rumah tangga yang hancur-hancuran, karena di dalam ada Yesus, ada damai sejahtera. Yesus yang datang mendamaikan hubungan suami, istri, anak, kembali keluarga dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang harus menjadi moto anak-anak Tuhan, orang FGB, MFI. Amin. Kalau saudara jadi orang FGB, MFI, tidak ada berubah hidupmu, saudara salah jalan. Karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk berbuat cemar. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, saya ingat sekali pada zaman itu Pak Eliezer chapter 1, ada Pak Trianto, Pak Andreas, ya Pak Odang, Ong Lim. Waduh, luar biasa, saudara. Kita kadang-kadang pelayanan keluar kota dengan bergairah. Rasanya semangat itu bukan semangat jiwa kita, gitu. Artinya itu bagian luar. Kita capek nanti. Kita bisa marah-marah. Tapi semangat itu kita bangun, saudara. Itu kita menjadi rantingnya yang hidup. Kita mendapat kekuatan benar-benar dari Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan, urapan dari Tuhan. Sehingga air hidup itu mengalir, memenuhi seluruh kehidupan orang percaya. Dan terasa sekali, saudara, urapan itu. Luar biasa sekali. Saya ingat ponakan saya, saudara. Ya, umur 2,5 tahun, jalan aja belum bisa. Ketika dia main di rumah saya, hati saya itu tersentuh. Ya, rasanya digerakkan Roh Kudus. Saya tepuk itu kakinya. Dalam nama Yesus, roh kelemahan, jalan. Ponakan saya langsung lari jalan, saudara. Dahsyat sekali. Ada urapan Tuhan yang luar biasa. Itu harus dimiliki orang-orang full gospel. Maka orang-orang full gospel harus benar-benar keluar dari lingkupan dosa. Ya, yang saya rasakan dulu seperjuangan dengan saya karena Pak Andreas itu memang tim dengan saya. Kalau Pak Andreas jadi WL, saya jadi singernya. Dulu ada persekutuan doa di Jakarta, kita melayani, ya. Pak Andreas jadi pendeta, saya jadi pendeta. Haleluya. Ya. Makanya pagi hari ini ketika si Brother Daniel Lim telepon sama saya disuruh ngisi di Full Gospel ini, saya sangat senang sekali. Si Brother Lim bilang, Pak Dedi temanya apa? Nanti saya doa dulu. Ketika saya berdoa, saya diberi tema Tuhan, tegar di masa yang sukar. Apa Tuhan maksudnya tegar di masa yang sukar? Tuhan mau mengingatkan kepada kita anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang hidupnya bukan hidup karena percaya. Hidup karena melihat, saudara. Kalau kita berjalan, berpengharapan kepada apa yang ada di sekelilingmu dan keadaanmu sekarang ini, maka hidupmu, engkau akan berjalan dalam kehidupan keputusasaan. Hancur. Itu iblis yang senang. Kan orang dunia sering bilang, ini kenyataannya memang susah. Kenapa kita tidak bilang susah? Tidak. Tuhan tidak ngajar gitu. Ya, orang Kristen, hidup kami dikatakan bukan melihat, tapi percaya. Amin. Seperti tadi, Saudara Armando waktu saksi. Percaya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yuk kita baca dulu. Oh, saya belum berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hidupkan firman-Mu. Firman-Mu hidup, memberkati rekan-rekan kami di FGB MFI Gading chapter ini dan hidup.
dan memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka akan bangkit dari keterpurukannya dan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi tetangganya, dan semua orang dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Saya baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saudara harus tahu. Hidupmu, Tuhan mau mengingatkan, supaya kamu bisa tetap tegar. Di masa yang sukar ini, hidupmu bukan karena melihat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ingat, bukan melihat. Kalau engkau melihat keadaanmu, engkau berpengharapan kepada apa yang kamu lihat, percaya, kamu akan hidup di dalam keputusasaan. Rasanya hopeless. Tidak mungkin. Orang Kristen itu hidupnya karena percaya. Karena iman. Coba kita sedikit bahas iman. Kalau kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Loh, dasarnya apa? Dasarnya itu percaya. Percaya segala sesuatu yang aku harapkan. Bahwa Tuhan yang aku sembah, Yesus Kristus yang mati untuk aku, Dia yang menjamin kerajaan surga kepadaku. Dan aku percaya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Ketika kau berpengaruh kan belum jadi, saudara. Belum terjadi apa-apa kan? Waktu saudara berharap. Belum terjadi apa-apa. Ya. Dasarnya itu percaya. Nah, kalau saudara hidup dengan percaya, saudara akan mampu tetap tegar di masa yang sukar itu. Karena saudara punya harapan di dalam imanmu, punya harapan di dalam janji-janji Tuhan, punya harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oh, dahsyat. Saya senang sekali ada satu kata Yunani yang menggambarkan tentang iman. Yaitu hupostasis. Hupostasis ini terdiri dari dua kata, hupo dan stasis. Hupo itu dasar. Stasis itu berdiri. Jadi hupostasis itu orang yang berdiri di atas dasar apa yang dia percaya. Itu namanya orang beriman. Kokoh. Luar biasa. Kita contoh Abraham. Abraham pernah belajar. Abraham dulu tidak langsung imannya itu kuat. Dia juga pernah salah. Ketika Abraham masih belum mengerti hidup dengan iman itu bagaimana, dia hidup dengan melihat, saudara. Dia hidup dalam keputusasaan. Dia hidup dalam kekecewaan. Abraham. Dia dijanjiin anak sama Tuhan. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar, manut dia. Itu sekitar umur 75 tahun. Tetapi ketika masuk umur 80-an, 83, 82 begitu, Abraham masih belum punya anak. Dia melihat keadaannya memang Sarah itu kan mandul dari dulu. Sampai umur segitu, 80-an, dia masih belum punya anak. Sarah masih belum hamil. Dia melihat kenyataannya. Apa yang terjadi, saudara? Stres Abraham. Nah, disinilah Tuhan itu mendidik Abraham, mengajar Abraham. Coba kita baca di kitab Kejadian 15, saudara. Kejadian 15 mulai ayat 1. Ini, lihat. Kalau hidup dengan melihat, engkau berpengharapan pada apa yang kau lihat sekelilingmu. Stres.
Saudara, saya kan pendeta di TP Rias. Selama 15 tahun saya di TP Rias. Pekerjaan saya, khotbah saya, itu setiap bulan kurang lebih 40 lebih. 45, 42 setiap bulan. Tahu-tahu masa COVID gereja nggak buka, mandek-dek, saudara. Kalau saya percaya apa yang saya lihat, saya akan stres. Saya bilang sama Tuhan, aku ini pengajar Tuhan. Kalau aku sendiri stres, bagaimana saya ngajar? Bagaimana saya bisa menjadi kesaksian? Hidup kami tidak melihat tapi percaya. Bahwa Engkau pasti buka jalan bagiku. Karena apa, saudara? Karena saya adalah anak perjanjian darah Yesus. Dan mungkin saudara banyak mendengarkan tentang orang bicara, pendeta bicara tentang darah Yesus. Darah Yesus memang ada ayatnya, dia bisa mengampuni dosa kita, dia bisa membenarkan kita, bisa mendamaikan kita, bisa menguduskan kita. Tapi jarang yang dibahas. Di Ibrani 12 ayat 24 nanti saudara baca sendiri. Darah Yesus membela kita. Dikatakan bahwa, kita baca dulu ya, di situ ya. Kok tahu-tahu saya dipimpin di situ. Ibrani 12 ayat 24, saudara. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, kalau darah Habel itu ketika Habel dibunuh sama Kain, darahnya tercurah di tanah, dia berteriak kepada Bapa untuk nuntut balas. Tapi darah Yesus beda. Ketika Yesus ditombak keluar air dan darah, darahnya itu sampai hari ini terus berseru-seru kepada Bapa di surga. Mohonkan kemurahan untuk hidupmu dan hidup saya. Karena hidup itu hanya kemurahan. Makanya kita perlu belajar firman. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Supaya imanmu itu bertumbuh kuat. Ya. Jadi darah Yesus itu berbicara lebih kuat. Sampai hari ini. Bukan kita cuma beriman, saya percaya darah Yesus menyelamatkan. Jangan cuma percaya, lakukan. Darah itu disediakan untuk kita lakukan. Mestinya ini kan bukan, ini tema tersendiri. Tapi saya, apa itu terinspirasi. Ketika saya membawakan ini, saya ingin memberkati saudara dengan darah sedikit aja. Ya. Dengan adanya darah itu berseru kepada Bapa. Makanya Bapak membuat yang namanya tahta kasih anugerah. Anugerah itu kan satu pemberian yang diberikan kepada kita, padahal kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima. Kita baca Ibrani 4, saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara. Karena darah itu berseru. Dia tahu kelemahan kita masih ada daging. Menjadi pembela kita. Makanya saya selalu berdarah Yesus. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku bersyukur untuk curahan darahmu yang mahal di kayu salib bagi keselamatan kami, bagi pertolongan kami. Bagi perlindungan kami, bagi pembebasan kami. Terima kasih Tuhan untuk harga yang telah kau bayar dengan darahmu untuk menyelamatkan kami. Untuk menyembuhkan kami oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Kami selalu datang pada tahta kasih karunia dengan darah Yesus. Saya bukan melihat apa yang saya lihat, saya tidak percaya. Karena Tuhan adalah penolong saya dan saya adalah anak perjanjian darah.
Dan darah itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, memang bulan pertama rasanya tidak ada pekerjaan apa-apa. Tapi setelah bulan kedua, Tuhan mulai buka jalan. Pelayanan mulai hidup lagi. Saya tidak khotbah, tapi orang hampir setiap hari saya selalu menerima telepon. Ada yang konseling, ada yang kesembuhan, ada yang ngurapin rumah, apapun. Tuhan kasih pekerjaan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan saya tetap tegar di masa yang sukar ini. Kenapa? Saya punya janji Tuhan. Darah Yesus berbicara daripada darah Abel menjadi pembela kita. Memang keadaan tidak mungkin. Tapi darah itu yang akan berseru kepada Bapa. Mohonkan kemurahan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya mendoakan jemaat saya. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia sudah diputuskan, dokter, kamu ini sulit untuk punya anak. Karena yang laki tetisnya. Masalah tetis. Ada istilah bahasa kedokterannya apa, saya lupa. Yang perempuannya di saluran indung telurnya sempit banget. Sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang, kamu jangan melihat keadaanmu. Tapi percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Hal itu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita doain, saudara. Punya anak. Karena waktu pernikahan pun, saya yang berkati. Nah, ketika istri mulai hamil, diperiksa sama dokter. Ada rubelanya. Stres dia, nangis dia. Saya bilang, jangan takut. Kembali kepada iman, percaya. Bahwa Yesus mati untuk kita itu, untuk menebus dosamu. Untuk membebaskan engkau oleh darahnya, supaya engkau hidup, diselamatkan, supaya firman Tuhan terjadi atasmu, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saudara, dia begitu dinyatakan dokter harus digugurkan, suami istri stres, nangis. Tidak apa-apa, belajar. Nanti seperti Abraham akan saya bawakan untuk saudara. Itu semua pembelajaran, tidak apa-apa. Makanya di antara rekan-rekan saya orang full gospel, kalau engkau sekarang ada stres, tidak apa-apa. Tapi mulai pagi hari ini, setelah engkau mendengar firman ini, engkau bangkit kembali. Karena engkau hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Engkau adalah orang-orang hypostasis yang berdiri di atas dasar apa yang kau percayai, bahwa Yesus adalah jalan keluar kami. Amin. Haleluya. Jangan takut. Nah, jemaat saya itu orang Surabaya. Saya bilang, dia pagi-pagi telepon saya. Pak Dedi, kami mau tes lagi di laborat. Tolong doakan untuk istri supaya tidak ada rubelanya. Karena dokter bilang, kalau nggak segera digugurkan baby itu, baby kalau lahir cacat, matanya buta, telinganya pun tidak ada. Bayang ngeri nggak? Ngeri. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita minta anugerahnya. Saya bilang kita datang kepada tahta kasih anugerah karena darah Yesus. Karena kamu adalah anak perjanjian darah Yesus. Saya bawa doa. Udah, sekarang kamu tes darah lagi. Semua izinkan, semua itu anugerah. Kalau memang itu harus terjadi, itu kehendak Tuhan, serahkan. Nggak perlu lagi menangis. Percaya, Tuhan pasti ganti anak lagi. Karena Tuhan kalau nolong kita bukan cuma seperempat, bukan cuma separuh, full. Karena Tuhan menolong juga dengan full hati. Betul, setelah dia tes, sorenya diambil, dia bawa malamnya ke dokter, dokternya membuka. Itu hasilnya kaget. Geleng-geleng. Dokternya bilang begini, mana mungkin bisa begini. Karena negatif, nggak ada rubelanya. Oh, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan untuk Yesus kita, luar biasa. Amin. Amen. Itu dahsyat. Maka rekan saya, Full Gospel Gading Chapter, saudara jangan takut.
Apapun sekarang masalahmu, percaya. Engkau lebih dekat dengan Tuhan lagi. Engkau sembah puji Tuhan. Engkau jadilah ranting yang hidup. Engkau hidup oleh Dia. Jangan kau hidup dengan dirimu sendiri, dengan programmu sendiri. Engkau hidup dengan jiwamu. Engkau hidup dengan melihat. Engkau akan hidup dalam keputusasaan. Itu yang iblis rencanakan untuk menghancurkan hidup kita. Kita bangkit, kita tolak itu. Amin. Oh, haleluya, luar biasa. Akhirnya benar-benar Rubila negatif. Disuruh tes lagi 2 bulan kemudian. Negatif lagi. Akhirnya anaknya lahir ganteng, sehat, tidak ada cacat celah. Saya bilang, ini cucu saya. Saya bilang, ini cucu saya. Tak berkati lahir. Wih, luar biasa. Nah, sekarang kita coba belajar. Tokoh iman kita juga pernah mengalami kesalahan. Karena dia belum ngerti hidup dengan iman itu bagaimana sih. Semua itu belajar, saudara. Tuhan nggak nyalain kalau sekarang saudara stres. Sekarang saudara mengalami sesuatu, melihat keadaanmu, nggak nyalain. Jangan merasa berdosa. Tuhan izinkan itu untuk saudara mau belajar. Makanya saya diberi tema Tuhan, tegar di masa sukar. Saya baru tahu. Karena banyak anak Tuhan yang hidupnya sudah lost dari imannya, dari percayanya. Dia tidak berdiri di atas dasar apa yang dia percayai. Tapi dia berdiri di atas dasar apa yang dia lihat. Hancur. Amin. Mari kita baca kembali ke kitab Kejadian. Kejadian 15. Kejadian 15. Mulai ayat 1, ketika Tuhan datang kepada Musa. Ya. Dengar saudara, suara saya dengar saudara? Ya, dengar. Oke, kita baca ya. Kejadian 15 mulai ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa jawabnya Abram, saudara? Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Seharusnya ketika Tuhan datang kepada Abram dalam satu penglihatan, mestinya kan dia senang. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Haleluya Tuhan. Thank you untuk lawatanmu. Tuhan jawabnya beda. Abram, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Karena dia berpengharapan kepada apa yang dia lihat di sekelilingnya. Keadaan Sarah memang mandul. Dan dia tambah tua. Dia takut kalau sampai tidak berfungsi sebagai seorang laki-laki. Dia takut kalau Sarah itu nanti mati haid iman. Makanya ketika engkau melihat keadaanmu sekarang, engkau akan stres, saudara. Keluar dari keadaanmu. Salah kita. Ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Karena engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku Tuhan. Ini jawaban kecewa. Mana Tuhan, janjimu mana? Banyak anak-anak Tuhan yang masih terus-menerus tidak mau berubah. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, ditegaskan Tuhan. Eliezer itu nggak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ragu-ragu Abram. Mana mungkin. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit
Abraham, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Kamu bisa ngitung nggak bintang itu? Hitung. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada janganlah banyaknya nanti keturunanmu. Kaget Abraham. Dia baru tahu, saudara. Oh, hidup dengan iman itu. Melihat bintang sama dengan melihat anak. Dasarnya percaya. Segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baru dianggap. Lalu dikatakan ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Baru dianggap. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Baru Abraham bangkit setelah itu. Abraham tidak lagi stres. Meskipun umur sekitar 80-an 3 begitu. Ya, Abraham terus berjalan. Apa Abraham terus langsung punya anak? Enggak. Sampai umur 98 pun dia tidak punya anak. 99 saat dia masih belum punya anak. Bayangkan. Tapi imannya Abraham lihat. Dia bukan hidup dengan melihat. Dia hidup dengan iman, dengan percaya. Dia hupostasis, dia berdiri di atas dasar apa yang dia imani. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Pasti ya dan amin. Kita lihat di kitab Roma. Roma 4. Ayat 18. Lihat, iman kalau sudah jadi. Ini yang Tuhan mau. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham mulai hidup dengan imannya, dengan percayanya, dan dia tidak meragukan apa yang dikatakan Bapa di surga. Tidak pernah meragukan firman-Nya. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Apa yang mau diharapkan Abraham kalau kita mengalami seperti itu? Tidak ada. Hopeless. Nothing. Udah tidak ada harapan apa-apa. Ya kan? Sarah sudah mati haid. Dia sudah tidak berfungsi sebagai laki-laki. Boleh dikatakan kalau cuma secara kasarnya kan impoten Abraham sudah. Apa yang mau dilakukan lagi? Tapi dikatakan yang ayat 19 tadi, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa Sarah telah tertutup. Tetapi, ayat 20, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tepuk tangan sekali luar biasa. Haleluya. Malah dia memuliakan Allah. Sama di masa krisis sekarang ini. Ketika saya dan gereja tutup, saya tidak ada pekerjaannya. Saya cuma muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Tidak ada lagi. Karena saya tahu satu hal, bahwa saya anak perjanjian darah Yesus. Ada anugerah. Kita bisa diselamatkan karena anugerah. Kita orang berdosa cari akal, berbuat baik, sampai puasa, sampai mati. Kan
nafsunya tetap tidak akan bisa naik surga. Tapi karena anugerah Tuhan, engkau dan saya bisa masuk surga. Saya datang udah tata kasih anugerahnya. Tidak ada lain. Saya cuma ingat, Allah itu sanggup melakukan apa yang dia inginkan. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Seperti yang ayat 21 ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Luar biasa, enggak? Yang pertama, Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Iya. Ada nyanyian yang luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Referennya luar biasa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan di dalam kesulitan, kesukaran seperti sekarang ini, Tuhan. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan yang akan menyertai-Mu. Ketika engkau percaya, maka engkau akan tetap tegar di masa yang sukar ini. Amin. Dan nanti dimuliakan luar biasa. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam itu. Tuhan pasti tolong saudara. Saya pun pernah mengalami, saudara. Ketika saya mau menikahkan anak saya nomor 1. 3 bulan sebelum hari hanya, istri saya kena pendarahan berat. Dokter hanya keputusannya istri saya harus dioperasi. Tidak ada lagi. Karena sudah ada penebalan di dinding rahimnya. Tapi saya bilang, dah, kita berdoa. Dikasih obat dokter, tidak bisa. Tidak bisa pendarahan, nggak bisa berhenti. Saudara. Tapi saya tidak putus asa. Saya pegang firman-Nya. Karena saya anak perjanjian darah Yesus. Saya datang kepada tatakan kasih anugerah. Apakah hari ke hari tambah baik? Nah, tetap mendarah. Dan anehnya, saudara, perutnya menjadi lebih besar. Ini yang membuat saya agak grogi dikit. Karena saya bilang gini, waduh gengsi dong, nanti yang saya undang ada Ciputra, ada ini, itu. Istri saya kok kelihatan kayak orang hamil, udah tua kayak. Itu agak banget, tapi itu saya bangkit lagi, saudara. Saya akhirnya putuskan nggak usah pakai pakaian yang sudah dibuat karena udah nggak muat karena kayak orang hamil. Kita mau beli yang gede, blong-blongan begitu. Dulu masih ada Rimo segala. Nggak ada. Yang terakhir saya cari di Sarinah. Sore-sore begitu. Rintik-rintik. Ya. Nggak juga. Saya pulang memang lesu. Saya nangis. Tuhan, Engkau tetap menolong, percaya. Engkau tidak akan mengecewakan aku. Ketika saya turun trap di depan Sarinah itu, saudara ya, saya turun trap itu kan, step-step itu, saya dapat suara Tuhan. Kenapa engkau tidak percaya? Saya nangis sekeras-kerasnya, saya masuk mobil. Saya nangis sekeras-kerasnya, saya mulai bilang, Tuhan, aku tidak akan melakukan bahwa Engkau pasti menolong aku. Pada saatnya pasti istriku tidak pendarahan. Engkau tidak akan menolong. Tuhan, aku janji aku tidak akan cari rok-rok lagi. Pakaian untuk istri saya. Nah, saya percaya. Janjimu ya dan amin. Sekalipun Engkau umpama tidak menolong, aku pun tidak malu. Karena harga keselamatan yang kau berikan kepada aku lebih mahal daripada rasa malu. Tidak ada artinya gengsi. Anak Tuhan tidak usah gengsi-gengsian. Semua harus bisa mengatakan, it's me Lord, ini loh saya. Ini saya kepada teman-teman. Saudara, dari hari ke hari, ya, sampai kalau seperti ini pagi gini ya, malamnya,
Sampai besoknya itu umpamanya hari Minggu itu hari pernikahan, hari H anak saya. Sabtu malam, Saudara. Istri saya masih pendarahan yang banyak. Saya tanya, Mam, gimana pendarahanmu? Masih banyak. Dia kalau duduk di kursi itu udah semua. Apakah saya grogi? Tidak. Saya rasanya dikuasai Roh Kudus. Saya hanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Aku akan menjadi rantingmu yang hidup mengalir. Aliran air hidup memenuhi aku, Tuhan. Aku punya rindu seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwa juga mau terus olehmu. Saudara, kita tidur sampai besok hari A ke dalam tangan Tuhan. Jam 4 pagi istri bangun. Karena pagi-pagi nanti kan harus merias untuk ke gereja lebih dulu. Ketika dia keluar dari kamar mandi, saya tanya, Mam, gimana? Istri saya bilang, luar biasa. Pendaranya sudah mampet. Dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus. Luar biasa. Amin. Tidak bagi Tuhan. Maka engkau harus tetap tegar di masa yang sukar. Percaya, bukan melihat. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Luar biasa banget Om Bro Dedi nih sharingnya. Kalau kita bisa belajar tadi, Tuhan tuh mau mengingatkan kita nih di kehidupan kita tuh anak-anak Tuhan. Untuk kita hidup tuh tidak dari apa yang kita lihat di sekeliling kita ya, tapi kita hidup tuh dengan kepercayaan Tuhan, dengan kepercayaan iman gitu. Kayak kalau saya pikir tadi kayak yel FGBMFA ya, be strong in the Lord gitu. Tapi kan bukan be strong in our surrounding gitu. Jadi kan harusnya be strong in the Lord gitu. Tadi kita juga belajar tuh dari Abraham waktu menunggu mempunyai anak ya di umur 80-an itu susah banget. Karena dalam keadaannya pun sudah nggak ada dasar gitu dalam pengharapannya gitu. Situasinya tuh nggak mengizinkan mereka tuh untuk memiliki anak. Tapi kita belajar untuk menaruh iman kita kepada Tuhan itu sebagai dasar dari pengharapan. Gitu. Luar biasa Om Bro Dedi, thank you sharingnya. Mungkin dari Bro dan Om Bro kalau ada pertanyaan buat Om Bro Dedi nih, silakan. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya aja yang tanya kalau gitu. Nah, Om Bro Dedi nih, saya tuh suka belajar cara berdoa ya, apalagi dari teman-teman senior gitu. Karena kalau masa sukar itu, saya yang ngerasain itu menunggu sesuatu yang terjadi itu kan nggak enak banget ya, Om Bro Dedi. Jadi nggak sabar gitu. Tuhan, kok masalah ini tuh nggak selesai-selesai gitu. Jadi kita tuh hanya bisa berdoa dan bergantung pada Tuhan. Saya tuh pengen belajar nih, gimana caranya kita tuh mendoakan ini tuh kepada Tuhan. Jadi sebenarnya apakah kita tuh harus minta sama Tuhan terus, Tuhan mana nih kapan terjadinya gitu, atau kita tuh minta kekuatan aja gitu kepada Tuhan biar kita tuh selalu percaya. Karena kalau yang saya pikirin, kalau kita minta sama Tuhan itu kesan itu kita nggak percaya kalau kita tuh akan diberikan jalan keluar di masa sulit itu. Nah, gimana nih Om Bro Dedi enaknya? Ya, bagus sekali. Kalau pengalaman saya selalu ngajar sama jemaat saya. Ketika orang punya masa sukar itu kan ada yang pendek waktunya, ada yang panjang. Saya mendoakan jemaat saya itu ada masa 2,5 tahun baru selesai. Jemaatnya pun setia. Ya, jadi pergumulan itu bentuknya macam-macam. Karena Tuhan mau memproses kita itu kan sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita tidak pernah tahu. Yang penting saya selalu katakan, engkau harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Makanya saya tidak pernah lupa nyanyi, terima kasih Tuhan. Tidak pernah. Terus bersyukur kepada Dia. Dan yang kedua, Tuhan ngajaran kita di dalam Ibrani 10 ayat 23. Coba kita baca. Ibrani 10 ayat 23. Dikatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Kita bersyukur dan pegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur bahwa ekonomiku sudah kau pulihkan, bahwa oleh bila-bila aku sembuh. Kita mengadakan pengakuan, Tuhan itu mau diakui. Kita bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Cuma itu hubungan sama Tuhan. Dia akan hadir. Dan Engkau akan menjadi rantainya yang hidup. Tuhan, aku tidak pernah mampu. Karena Tuhan berjanji, saudara, yang melakukan semua itu Dia, bukan kita. Kalau Engkau yang melakukan, Engkau tidak berani berserah, habis. Stres. Engkau akan melihat keadaan. Memang kasus ini beda-beda. Seperti baru minggu ini. Jemaat saya Surabaya. Yang punya anak itu, yang kena rubella, akhirnya anaknya ya sembuh, tidak kena rubella, lahir dengan baik. Dia akan mencoba untuk jadi developer kecil-kecilan. Ternyata itu semua salah. Dia sekarang kena di pengadilan dan lain sebagainya, uangnya hilang dan lain sebagainya. Dia stres, dia nggak bisa nggak bilang salah. Tuhan izinkan itu, memang kamu salah. Yang penting kamu bertobat. Kamu bersyukur. Ucapkan syukur, terima kasih. Aku bisa punya ini karena Engkau. Aku punya kemampuan itu karena Engkau. Ampuni, aku punya kesalahan. Karena aku sudah tidak mengandalkan Engkau lagi dalam pekerjaanku. Aku akan sekarang mengandalkan Engkau, Tuhan, kekuatanku. Dan Engkau tetap teguh berpegang pada pengharapan. Engkau katakan bahwa Engkau sudah pulih keadaan. Kan belum dipulihkan. Betul enggak? Saya ajarin lagi. Waktu kamu punya duit, kamu gigir. Kamu tidak pernah tolong orang miskin. Sekarang kamu harus bangkit. Kamu tolong orang miskin. Jangan alasan kamu sekarang kamu bangkrut. Sebangkrut-bangkrut kamu masih bisa makan enak. Tidur AC. Masih pakai mobil bagus. Ingat. Ketika kamu mengasihi orang, nanti kasih Tuhan. Karena kita ini hidup dasarnya anugerah tadi. Aditya, kamu harus tahu. Karena anugerah tadi. Terus dia telepon dari Surabaya, dia mau jual kantornya di TP. TP itu Tunjungan Plaza. Kalau orang seperti saya ini, orang Tiberias itu kan pakai minyak urapan. Saya bilang per telepon, ya kamu dengerin doa saya. Kalau saya bilang kantormu urapi dengan minyak, kamu kepretin itu minyak. Kita berkati kantormu. Mohon anugerah. Saya cuma bawa begini datang kepada tata kasih anugerah. Supaya Tuhan terima rahmat. Karena anugerah itu kan satu pemberian. Yang diberikan kepada kita padahal kita tidak layak. Gitu. Yang seharusnya kita panjang, bisa pendek. Itu terserah Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Jangan bercita-cita kamu selesaikan sendiri kau ke waktu. Stres. Mulai berserah. Aku berserah, belajar, semua itu belajar. Ketika saya sudah diurapi, besoknya telepon, Pak Dede, nggak bisa saya jual. Kenapa? Mau dikontrak orang 110 juta setahun. Loh, luar biasa. Amin. Ini pendek, tapi masalah utamanya dia kan belum selesai. Yang urusan pengadilan belum selesai. Uangnya belum balik. Dia pernah ditipu, beli tanah. Amin. Marilah kita tetap teguh berpegang pada pengakuan. Sambil bersyukur, Tuhan, aku bersyukur. Untuk berkat aku bersyukur untuk pekerjaan ini sudah Tuhan pulihkan. Sudah belum? Belum. Tapi Alkitab mengajar kita, kalau kamu berdoa seakan-akan menerima. Itu loh. Katakan. Kayak saya sebagai pendeta. Makasih Tuhan. Aku diberkati. Ya dah. Banyak pelayanan. Apa ada? Dulunya enggak ada. Sekarang aja. Ya dah, sudah hampir setahun. Ya dah, hampir tiap hari saya selalu terima telepon. Dan saya telponi jemaat-jemaat saya yang ekonominya lemah. Karena yang ekonominya lemah itu kan nggak berani untuk telepon pendeta, takut katanya pendeta minta duit.
Nah, ini image yang kurang ajar gitu. Saya pun tidak akan berani telepon orang-orang kaya. Nanti saya dianggap cari duit, masa krisis. Orang bisa salah paham. Saya tabur, saya harus punya taburan untuk saya bisa tuai. Ada yang sakit schizophrenia. Itu jam 12 malam mamanya telepon, Pak Dedi, anakku teriak-teriak, stres. Kita layani, kita layani. 3 bulan sekarang malah saya sering dikirimi firman sama dia. Sembuh. Karena saya percaya apa yang aku tabur, pasti aku tuai. Karena itu janji Tuhan. Amin. Makanya apapun masalahmu, krisis apapun, tetap kamu tabur. Semua punya taburan. Seperti Ishak juga punya taburan. Akhirnya dia menuai. Di masa kesesahan, Tuhan akan bekerja luar biasa. Kenapa? Kasih, love. Amin. Is everything for us. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi kita berdoanya itu bersyukur dengan iman bahwa pengharapan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita ya. Iya, terserah Tuhan mau kapan, terserah aja. Iya. Ya. Iya, dan berserah kepada Tuhan ya. Tuhan, aku kan anak perjanjian darah Yesus berbicara lebih kuat, mohonlah kemurahan-Mu aja. Cuma mohon kemurahannya kan kita tidak menentukan kasus kita. Amin. Thank you banget Om Bro Dedi, sudah dijawab pertanyaan saya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi buat Om Bro Dedi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Om Bro Dedi buat sharingnya. Dan puji Tuhan banget kita bisa belajar banget dan bisa terinspirasi ya dari ini gitu untuk kita selalu percaya gitu dan menaruh pengharapan kita tuh dengan iman gitu. Thank you Om Bro Dedi. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan adanya sedikit pengumuman dari Bro Daniel untuk chapter Kelapa Gading ini. Silakan Bro Daniel. Baik, terima kasih. Saya ucapin terima kasih juga kepada Bapak Dedi ya atas sharing firman yang sangat memberkati di masa yang sukar. Saat ini biarlah menjadi kekuatan buat kita semua, kita menjadi tetap tegar dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Oke, untuk pengumuman saya akan umumkan mengenai yang pertama, mengenai laporan keuangan dulu. Mohon di-share Bro Didit untuk sirkuit yang kita dapatkan. Baik. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan, ombro-ombro, dan teman-teman yang sudah sirkuit. Saya akan bacakan yang sudah sirkuit. Ada Bapak Amin Windoro, Bapak Kelvin Chong, Bapak Susanto Angkawinata, Daniel Lim, Yances, Bro Stefanus, Bapak Bapak Mario Sutanto, dan Pak Anton yang sudah terkumpul yaitu Rp14.950.000. Baik, untuk apa saja keuangan ini? Coba Bro Didi ditampilkan. Oke, anggaran kebutuhan untuk Kelapa Gading chapter. Yang pertama itu adalah pengeluaran musik, pengeluaran PK pembicara, pengeluaran meal hotel atau meal tiket jika nanti kita offline, pengeluaran fasilitas, pengeluaran printing sertifikat, pengeluaran cenderamata pembicara. Nah, ini ada perawatan aset FGB MEFI atau perawatan aset milik Kelapa Gading chapter yang kemarin sudah diserahkan dari Bro Stefanus ya, mengenai aset-aset, ada mixer, ada speaker, ada keyboard. Nah, ini kita anggarkan untuk perawatan tersebut, yaitu dan pemeliharaannya. Nah, begitu juga pembelian voice. Pembelian voice yang tadi kita sudah bicarakan di awal bahwa Kelapa Gading chapter diberi jatah 150 eksemplar. Oleh sebab itu nanti kita akan share di grup untuk bagi member-member yang mau mengambil. Sebenarnya dijatah setiap member 4 ya, minimal 4. Mungkin kalau ada yang mau lebih ya. Namun saya mengajukan si 5 ya, minimal 5. Namun ada yang lebih, monggo. Nanti kita akan buatkan daftarnya, daftar yang pemesan.
Nah, begitu juga ada city leave and airline leave jika nanti kita sudah offline. Oke. Nah, bagi yang sudah memberikan seat fit, nanti itu sudah termasuk biaya paid member 1 tahun. Jadi untuk yang belum seat fit, monggo silakan nanti kita share lagi untuk rekeningnya yang kita sudah siapkan ya, atas nama Aditya Cahyadi dengan nomor 654036325. Baik, saya juga menyapa teman-teman nih yang yang hadir, namun saya tidak sebutkan satu persatu ya. Ya, namun saya baru lihat mungkin saat ini ya ada Bro Philip Sandy ya. Selamat datang Bro Philip Sandy, senang bisa jumpa di Zoom meeting ya, salam kenal. Juga ini hadir lagi Bro Sensen ya, begitu juga rekan-rekan senior, Bapak-bapak semua, terima kasih buat sudah hadir. Baik, demikian pengumuman dan pertemuan kita yang kedua di tahun ini adalah di minggu pertama bulan kedua Februari. Ya, dengan tema yang tidak kalah menarik juga. Ya, nanti kita akan jumpa lagi. Baik, begitu saja Bro Didit. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, mungkin sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita mau doa dulu untuk menutup acara kita. Mari kita semua berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu untuk jalan acara pertama kami di 2021 pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa pada pagi hari ini khususnya untuk meminta untuk diberikan hati yang tegar seperti teman-teman kami Bro Philips dan Bro Armando, agar kami semua tetap terus semangat menjalani hari-hari kami dan menyelesaikan semua permasalahan kami walaupun pada masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami memiliki Engkau yang Maha Kuasa dan kami yakin dengan kekuatan-Mu lah kami bisa terus berjalan di masa sukar ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa agar kami bisa belajar dari apa yang sudah dibagikan oleh Pendeta Dedi pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih atas curahan darah-Mu Yesus, dan agar kami selalu bisa hidup dalam kepercayaan dan bukan dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita, dan agar kita selalu bergantung pada janji Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapa, lindungilah kami dari semua virus COVID-19 ini dan kami semua bisa pulih dari keadaan ini, dari aspek kesehatan maupun dari aspek ekonominya ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memandu pemimpin-pemimpin kami di negara ini agar bisa maju dan menjadikan negara ini luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.